Qazi, Iran, Mehran, Kazakhstan, Korolev. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muta dari OS TV. Dan saya pernah mengundang beberapa tamu senior dan selalu menyebut nama salah satu sensei ini ya. Karena prestasinya tidak hanya di nasional, tapi juga di dunia, dan juga telah istilahnya melatih banyak atlet-atlet top. Siapakah dia? Itulah dia, Sensei Omita Olga Ompi. Apa kabar Sensei? Baik, makasih. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tampilin dulu nih. Ini adalah apa namanya? Performance di Asian Games ya? Ya, Asian Games tahun 94. Kita sambil play aja. Asian Games tahun 94. Iya. Waktu itu kalau nggak salah kita dapat berapa medali ya? Waktu itu kita 3 perak ya. 3 perak. Jadi yang perak itu saya Abdullah Kadir sama Meiti Kaseger. Ya, itu semua di ini di Jepang kan? Di Jepang. Ini ya karate pertama kali Asian masuk Games. Asian Games. Oh, ya. karate pertama kali Asian Games dan berhasil meraih perak. Ya, 3. Kalahnya pun sama Jepang tuan rumah kayaknya semua susah. Jepang ya, semua kalahnya Jepang ya. Memang ya ini kita melawan tuan rumah ya. Oh ini masih muda sekali Sensei ini. Wah banget. Aduh, ini berarti merupakan apa namanya atlet karate pertama dari Indonesia yang bertanding di Asian Games dan mendapatkan medali perak lagi ya. Kalau emas itu Asian Games kan cuma 3 ya selain semua. Iya, waktu itu kalau yang Asian Games yang dapat emas setahu saya si Arif Topan tahun 98. Terus 2001 si Hasan Basri 2002 ya. 2002 Busan 2002. Terus kemudian kemarin 2018 Rifki ya. Rifki Al-Rashid. Iya, mantap. Nah, ini second place juara 2 Bahasa ISO dengan nilai 24,8. Iya. Sensei sibuk apa sekarang? Sekarang saya ngelatih di tim Papua untuk tim Papua. Ini kalau saya lihat ya dibanding pelatih-pelatih lain, ini Sensei Omita nih paling aktif secara profesional. Kemarin saya lihat di provinsi ini, besok di provinsi ini. Itu gimana sih Sensei? Gimana sih ceritanya? Ya kita yang mau aja deh. Tapi kenyataannya banyak yang mau rupanya. Ya secara profesional ya daerah mana yang mau dilatih saya ya menghubungi saya dulu biasanya gitu. Nah, terus ya tergantung situasi dan gimana gitu kondisinya. Jadi udah daerah mana aja yang udah pernah dipegang sih? Mana ya DKI ya kan katanya, terus NTT kemarin, Papua ini yang kedua. Papua yang kedua, sebelumnya pas sebelumnya tahun yang pon lalu kan. Yang 2016. Jawa Barat ya 2016 ya. 2016. Oh, waktu itu saya kepala pelatih sih. Kepala pelatih. Maaf saya turunin dulu mic-nya sebentar ya biar deket. Iya, agak pendek kayaknya. Biar deket. Ya, oke. Nah, kemudian boleh ceritain nggak? Ini kan mungkin ini bukan pelatnas pertama ya waktu Asian Games. Ya, ini udah SEA Games itu saya waktu itu udah yang 89, 91, 93. SEA Games-nya udah 3 kali. Tapi ini Asian Games-nya yang pertama. Ya. Memang waktu itu cukup menggetarkan juga ya, soalnya pertama kali Asian Games kan. Iya. Terus
Sebenarnya ini saya main perorangan ya SEA Games yang pertama main perorangan tahun 93. Oh, sebelumnya Kata Bergu. Sebelumnya Kata Bergu terus. Kemudian terus yang 94 dari SEA Games langsung ke Asian Games gitu kan. Wah, cukup menggetarkan sebenarnya. Iya sih, event pertama gitu loh. Pertama yang besar. Begitu pada waktu itu cabur pertama yang akan mendapat medali. Oh. Kata, karena mereka percayakan di kata gitu, kata putri lagi. Jadi lucunya kata putri hari pertama, kata putra hari keempat. Kata putri hari pertama. Iya. Kata jauh banget. Iya, jauh banget kan. Dari awal dan akhir gitu. Waktu itu di schedule-nya. Jadi memang situasinya kalau buat saya tuh bebannya cukup besar gitu ya. Besar. Mungkin waktu itu saya ke ruang makan aja nggak bisa makan kok. Kayak orang hamil. Tegang banget ya. Iya, situasinya cukup bebannya cukup luar biasa gitu. Ya cuma ya berkat teman-teman, berkat pelatih-pelatih semuanya bisa lepas lah. Ini Asian Games pertama yang dirasakan oleh insan karate Asia. Sekarang sebentar lagi kita akan merasakan Olimpiade pertama yang dapat dinikmati oleh karateka seluruh dunia. Bagaimana sih pendapatnya? Ya itu suatu kesempatan, suatu kebahagiaan, suatu situasi yang sangat sangat penting gitu ya, sangat luar biasa. Kita berharap sekali gitu Indonesia ya bisa ikut situ. Jadi bukan hanya harus ikut sekedar hura-hura atau apa, tapi prestisiusnya ya, prestisiusnya, kebanggaannya karena karate. Karena belum tentu Olimpiade yang akan datang karate ada. Bahkan ibunya udah nggak ada. Nah mungkin habis Paris ataunya apakah ada lagi kita nggak tahu ya kan. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat besar ya untuk bisa karate bisa ikut bergabung di Olimpiade gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa ikut berpartisipasi di situ ya. Kita berharap banyak lah. Banyak lah ya, karena masuk Asian Games-nya aja udah kayak gitu nih si Xiaomita, udah ngerasain. Oh tentunya kalau ada kita yang masuk itu kita support ke sana langsung ya. Itu, maksudnya yang mau siapapun itu, tapi bawa nama Indonesia terus atletnya pasti bebannya luar biasa. Bebannya luar biasa untuk bisa dia meraih sesuatu gitu di Olimpiade. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang kesalahan yang fatal atau gimana ya. Yang penting dia sudah bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Ya itu kalau saya aja, kalau ini saya merinding gitu. Jadi saya dengarnya aja udah merinding langsung loh. Iya, merinding. Kita harus punya rasa seperti itu ya. Ini Indonesia loh gitu ya. Ini Indonesia loh. Kalau kita bisa bawa nama Indonesia gitu dalam suatu event yang besar itu, kita udah nggak mikir yang lain. Kita udah mikirnya gimana caranya merah putih itu kan bisa berkibar itu. Aduh, saya aja kalau bisa ada yang lolos terus ini saya merinding gitu. Itu Faisal aja tuh bilang, waduh merinding banget rasanya. Saya kalau bisa tanding lagi katanya. Itu sekelas Faisal. Aduh, saya pengalaman banget sama gimana anak cerita nih, ngomongin nonton nih. Atlet-atlet ya, jangan pada ini ya, yang top saya tahu banget mereka gimana waktu menghadapi suatu pertama kali menghadapi suatu pertandingan besar. Saya jadi saksi banget. Saksi mata sendiri. Sorry ya Faisal ya, ini saya cerita tapi ini hal yang baik bukan hal yang buruk ya. Jadi pengalaman saya menghadapi Faisal ini, jadi waktu dia turun di perorangan di SEA Games itu tahun 2007 ya, 2007. Saya ngeliat, kan kita biasa persiapan dulu kan gitu, terus saya ngeliat gini, Fai, coba kamu main, saya lihat ada sesuatu yang beda gitu. Saya lihat, coba kamu main Fai, kenapa tangan kamu bergetar gitu loh? Gitu. Tangan kamu kenapa? Nggak tahu nih saya gimana nih. Coba lagi. Loh, kok masih? Nah, terus dia kan orangnya happy gitu kan. Rusuh lah saya bilangnya. Terus coba lagi. Ya udah, kamu ke sana, kamu teriak-teriak dulu. Ya udah, dia sana dia teriak wah gitu. Balik. Coba lagi. Masih bergetar, ya kan? Loh, masih.
Nah kan orangnya dia suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Coba nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi dia sih habis itu balik lagi. Masih juga. Ini babak final atau sebelumnya? Sebelum baru pertama main. Baru main. Penyisihan gitu loh. Ini bukan final. Dia kalau udah final itu udah lepas itu lepas dia. Nah, tapi awal-awal itu tuh. Coba main gitu. Masih juga. Akhirnya saya agak tempeleng dikit gitu terus main nggak bisa juga. Terus saya bikin pas gini saya ada handphone nih. Oh iya nih ada. Bodoh deh biar roaming apa sih bodoh lah nggak mikir gitu kan. Nih telepon mama kamu telepon gue bilang. Telepon mamamu gitu. Oh ya os dia telepon. Mau dia sambil jongkok gini kan mau main nih gitu. Ya udah main. Tenang banget. Ternyata telepon mamanya. Iya. Kalau nggak mamanya nggak mempan, saya suruh telepon pacarnya juga. Nanti bingung. Pacarnya yang mana nih waktu itu? Iya, ada banyak. Waduh, ketahuan dah. Pokoknya yang pertama lah itu siapa namanya. Sebut kan ya? Jangan. Aduh. Ya, macam-macam lah ya. Jadi Jadi para atlet yang besar itu pun sebenarnya dia manusia juga, saya juga manusia. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau menghadapi suatu event besar gitu. Memang nggak semudah sepertinya mereka itu bisa dengan gitu aja bisa main dengan baik gitu ya. Ada aja masalahnya mereka gitu. Tinggal kita gimana caranya gitu untuk mereka bisa lepas mainnya. Ya memang. Tiap atlet juga punya kekhasan ya. Iya. Saya ingat tuh siapa Siang Tono cerita itu nggak tahu yang Asian Games juga ini atau yang mana disuruh ngerokok katanya. Iya saya tahu itu. Cerita lagi dong kalau ada yang lucu-lucu nih menarik kayaknya nih. Ya itu ya teman saya lah itu. Ya memang akhirnya sekelas pelatih terbaik kayak Siang Tono ya memang dia juga cukup jeli dalam hal ini ya. Dia udah yang ini. Si siapa teman saya itu langsung dia suruh ngerokok dulu karena memang dia sepertinya bisa lepas dengan itu dan memang ternyata bisa lepas mainnya bisa bagus gitu. Ya, yang saya tahu nih ini kan berarti setiap atlet unik ya. Punya ciri khas masing-masing. Kadang-kadang ada atlet yang suka ditempeleng jadi semangat, ada yang justru nggak suka ditempeleng. Itu ada ya. Ada. Jadi itu lucu. Jadi gini. Saya perlu kasih tahu orangnya nggak ya? Kalau memalukan jangan deh. Tapi nanti setelah ini kasih tahu saya undang. Jadi gini, ini anaknya cukup penurut ya, cukup baik lah orangnya ya. Jadi dia ya namanya juga orang Jawa ya, Jawa Tengah gitu dia. Jadi dia orangnya bagus banget. Nah, pas turun itu dia lagi semangatnya. Datanglah ya pelatih dari Medan ini. Jadi dia karena dia memang niatnya baik dia untuk supaya anaknya semangat gitu. Kamu semangat ayo bang gitu kan. Jadi pipinya tuh di gitu-gitu lah gitu ya. Semangat bang. Habis itu mukanya tuh langsung berubah gitu. Berubah. Terus dia turun itu mainnya jelek banget. Mainnya nggak lepas gitu. Itu waktu itu kejuaraan Asia ya, kalau nggak salah AKF kalau nggak salah. Asia padahal. Nah, terus kita tanya kenapa kok mainnya gitu, nggak seperti biasa. Saya sambil nangis dia bilang, saya salah apa? Loh kamu salah apa? Saya sebelum main tadi saya ditempeleng, saya salah apa? Dia bilang saya salah apa? Kenapa saya ditempeleng waktu mau main? Gue bilang oh my god itu kamu bukan salah tapi itu ya, semangat memang, ya panas yang lain mungkin begitu bisa oke. Cuma ternyata dia sebagai orang Jawa mungkin nggak biasa gitu untuk diperlakukan. Langsung dia bilang orang tua saya aja nggak pernah nempeleng gitu ya. Saya salah apa sensei kok saya ditempeleng, oh my god. Beda. Jadi kalau Anda atlet-atlet baru ketemu pelatih yang mungkin belum cocok, belum sering megang, mungkin bakal ketemu yang kayak gitu. Jadi jangan baper dulu lah kalau zaman sekarang bilangnya. Ya mungkin untuk motivasi ya. Banyak lah kejadian kayak gitu ya, pokoknya lucu-lucu deh. Sensei ini kan berarti udah megang banyak. Kalau megang pelatnas udah berapa tahun sih? Waktu itu saya tahun 2000 kan saya mundur, terus 2001 saya nanganin AKF junior ya, junior waktu itu masih Neng CS lah, Neng Meong ya masih main ya. Eli gitu.
Dennis, itu 2001. Setelah itu saya hamil lagi. Terus jadi nanganin SEA Games-nya itu baru tahun 2005. 2005, 2007, 2009 ya. 2009, terus 2011, terakhir 2013 SEA Games-nya. Terus Asian Games itu 2010, 2014, terakhir 2018 asisten manajer ya. Asisten manajer. Jadi udah total berapa tahun tuh? 15. Udah ya, aku bingung kalau ya? dari tahunnya karena dari awalnya 2001 pas mau nanganin SEA Games aku hamil. Makanya waktu itu Bapak Ketua Umum kita Pak Luhut Panjaitan bilang, "Omita kamu hamil, kamu bunting-bunting mulu." Kamu bunting lagi. Pusing saya gantinya. Ya akhirnya 2005 baru masuk. Gitu. Ya. Tapi sekarang nggak bakal ada rencana hamil lagi kan? Enggak. Kalau paling berkesan nih ya, paling berkesan tuh atlet siapa yang pernah dipegang Sese? Semua Dan atlet kenapa, sih gitu? punya kesannya sendiri ya, karena masing-masing punya ciri khasnya gitu ya. Ya sekelas Ziggy juga kalau nggak dikontrol kan kakinya keringetan tuh ya. Oh iya, saya lihat siapa ya. Jadi ada pernah curhat sama saya. Jadi saya ini perlu anduk setiap mau masuk karena keringetan gimana. Jadi kadang-kadang nggak semua pelatih tahu itu. Nah makanya di Shanghai saya lihat juga udah mulai disediain baki gitu kan. Dan waktu saya bawa ke Shanghai, alhamdulillah Ziggy juara 2 ya. Final, ya. Masuk final dan lawannya memang juara dunia sih waktu itu. Ranking 1-2 waktu itu ya dia. 2. Ranking 2 waktu Shanghai itu. Ranking 2. Kalahnya sama Damian. Iya. Gitu. Enggak, waktu ini ranking WKF-nya ranking kan WKF. 1 Ryukyuna, 2 dia ya, Damian ya. Damian kayaknya ya. Antara itu sih, itu 2 orang itu kalau di final gini-gini aja. Makanya saya bingung waktu itu yang ranking 1 Damian apa Kyuna. Mereka berdua kan ganti-ganti. Waktu itu di Shanghai Kyuna nggak main. Kyuna nggak main. Jadi Damian yang main dan Damian final ketemu dengan Ziggy. Itu di situ saya asik banget, bukan tegang banget karena penyisihannya juga bukan yang gampang-gampang gitu. Jepang semua juga. Jepangnya ada 4 orang. 4 orang coba bayangin. Jadi Ziggy main masuk final itu dia main yang ke-7. Main yang ke-7. Gila, dari 7 kali main itu 4 Jepang. 4 Jepang. Dan itu nggak sembarang Jepang ya, mereka juga punya ranking ya di ini saya lihat mereka punya ranking juga. Siapa yang namanya Hayashida itu siapa ya, banyak lah. JKS itu. Dia kalahin di semifinal itu yang dari JKS. Iya. Luar biasa sih memang ya. Sebenarnya kalau kita lihat atlet kita tuh banyak potensinya sih di luar ya, banyak kesempatannya juga, banyak peluang. Peluangnya ada ya. Jadi kalau kayak Ziggy itu memang saya lihat karena kakinya suka keringetan, saya coba untuk membangun motivasinya dia bahwa kaki kamu tuh nggak masalah, gitu. Yang masalah adalah tekniknya. Jadi kalau kamu tekniknya benar, kaki lu tuh nggak masalah. Jadi tekniknya dulu di khusus untuk kaki yang seperti itu, gitu. Untuk menghadapi kaki yang licin. Jadi pada saat Premier League dan Karate One itu tidak seperti waktu Asian Games, kakinya masih yang disemprot kiri kanan sampai habis-habisan gitu. Pada saat itu dia hampir lupa malah pakai semprotan itu. Hampir lupa malah. Itu pun aku ingat dari semprot. Ya lupa sih, ya bagus aku udah lupa. Karena sebenarnya hanya dengan teknik ya bisa mengatasi itu. Ya, mungkin juga perlu mau sugesti diri sendiri juga gitu ya supaya dia harus punya kepercayaan diri bahwa dia bisa gitu. By the way, ini ilmu baru nih. Ada Sensei Omita di sini tadi cerita tentang disemprot-semprot. Nah, itu boleh di-share nggak sih itu semprotan apa sih sebenarnya? Mungkin di sini ada atlet-atlet kata yang pengen tahu. Gitu. Saya justru nggak tahu itu maksudnya apa ya. Cuman saya tahunya itu ada yang ngasih tahu itu katanya waktu kalau main softball atau apa itu. Pakai juga. Softball pakai itu karena tangannya mereka kan licin. Jadi pakai itu. Jadi jadi ada yang berpikir kenapa nggak di kaki juga gitu ya, itu udah dicoba gitu. Nah dicoba akhirnya bisa. Nah saya belinya di mana ya?
Ah itu si Ridi tuh yang tahu. Nggak bisa bawa. Ah ini Ridi nih, mana nih Ridi, gue cari nih Ridi nih. Gue punya cerita saya buat Ridi nih. Si Ridi itu yang ngasih waktu itu, ngasih tahu saya cuma ya udah beli. Itu kan nggak bisa dibawa dari sini ya, maksudnya bisa tapi ada di sini kok. Bukan, maksudnya kalau kita ke luar negeri nggak bisa dimasukin ke koper kan, harus di tas. Bisa. Kan itu aerosol. Waktu itu sih kayaknya justru kalau di tas kan nggak boleh cairan. Itu di mana dibawain? Ya bukan cairan ya. Cair apa semprotannya bukan yang gitu, yang kayak semprot sekali selesai gitu loh. Enggak yang gitu. Oh, sekali selesai itu. Sekali selesai. Kecil-kecil. Oh, ya itu makanya teknik bagaimana cengkeraman kaki Ziggy bisa kuat gitu ya. Salah satu triknya. Selain itu kan saya juga selalu melihat ada handuk disimpan ya. Ya, handuknya itu selalu sedia di bawah. Itu saya harus ingetin kaki. dicuci. Jangan lagi gitu. Wasit, apa ini? Bawa apa ini? Aduh. Ya itu waktu itu ya. Cuma saya lihat dia semakin hari semakin lebih percaya diri lah ya, nggak terlalu tergantungan kayak gitu. Kalau make up gimana? Perlu nggak sih kata make up? Ini cewek apa cowok nih? Cewek cowok. Cewek, karena saya lihat cowok juga pada dandan ini. Kalau cowok itu gimana ya? Jadi gini. Kalau di sini kita lihat lihat yang Asian Games pertama ini kan dilihat ya rambut saya masih berantakan. Saya nggak pakai make up. Ya zaman dulu lah ya. Zaman dulu ya. Tuh lihat nih. Saya waktu itu pakainya cuma bedak baby deh gitu. Bedak baby. Tuh nggak ada pakai apa-apa, nggak pakai. Kadang-kadang alis suka ditebelin saya lihat. Nggak pakai alis nih, alis saya memang begini. Oh emang gini ya. Rambut juga berantakan ya kan. Nggak dirapiin gitu. Masih ya apa Tapi adanya. zaman sekarang gimana? Karena saya lihat banyak yang gitu. Perlu nggak sih? Jadi gini, jadi saya waktu itu pernah ada yang ngasih tahu dari yang juara Jepang juga, yang cewek-ceweknya, karena dia ngeliat saya kayak begini gitu, ya mereka narik kita, terus mereka bilang karate kata itu enggak kayak dulu, itu kayak nari, jadi kamu harus cantik, jadi kamu harus kelihatan orang lihat tuh jadi ada tertarik lah gitu, gitu, jadi jangan terlalu berantakan. Mereka sampai narik saya karena saya berantakan begini. Ya dari situ saya belajar, oh ternyata harus. Jadi Asian Games yang kedua saya udah rambutnya udah diperangin, udah dipakai macam-macam, ada make up gitu. Asian Games berikutnya itu? Iya, Asian Games berikutnya yang kedua. Terus? Jadi beda gitu. Jadi pas yang kedepannya waktu saya nanganin yang junior saya udah mulai make upin anak-anak tuh. Pas yang cowoknya itu mulai meningkat gitu. Saya bilang mungkin alisnya perlu lah ya. Alisnya paling nggak hanya alis gitu ya. Jangan sampai lipstick ya, alis aja ya kan, alis aja mungkin cila-cila sedikit gitu ya. Cuma sedikit aja, jadi hanya sekedar mempertegas penampilan mereka gitu. Tapi ada yang mau, ada yang enggak memang yang cowok-cowoknya gitu. Tapi itu lebih, kalau bagus tuh lebih yang agak putih gitu ya. Jadi dia memang kelihatan. Kalau yang udah hitam ya mau diapain juga. Paling hanya supaya dia rapi ya, jangan sampai berminyak lah mukanya gitu. Iya, berminyak itu sih kadang-kadang mengganggu ya. Berminyak itu nggak boleh, jadi harus paling nggak mereka berbedak dikit lah gitu, cuci muka dikit kalau mau main. Terus rambutnya itu, kalau cowok itu rambut lah ya, rambutnya harus rapi gitu. Nggak boleh berantakan itu, zaman sekarang udah nggak main yang kayak gitu. Iya. Harus rapi. Yang ceweknya paling nggak rapi gitu juga, lipstick paling nggak sedikit gitu. Saya itu penting gitu. Iya. Coba kalau dulu udah dandan mungkin juara 1 kayaknya. Aduh, memang ya gitulah ya. Memang kata ini berubah-ubah ya tiap. Dulu mungkin cuman tidak perlu make up, sekarang perlu make up, termasuk kata yang dilakukan. Nah, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya, masih bersama dengan Sese Omita. Nah, saya mau nanya lagi nih, Sese Omita ini dari tahun 94 udah masuk ke Asia ya, Asian Games, dan tentu dari 80-an juga udah di kancah internasional ya, SEA Games ya.
Nah, dan ini sudah beranjak tahun 2021, udah berapa puluh tahun ya, dan tentu saya minta melihat banyak perubahan. Apa perubahan yang saya lihat saat ini? Ya dari perubahannya dari segi kompetitif ya. Saya rasa perkembangan semua daerah itu agak udah hampir merata ya 70%. Jadi udah ada daerah-daerah yang terpencil pun bisa muncul atlet-atlet yang bagus ya, yang bisa muncul di untuk masuk dalam skuad nasional gitu. Jadi kompetitif sekali gitu. Terus apalagi dengan terbukanya video-video di YouTube, kan? Bisa belajar ya? Ya bisa belajar sendiri. Kalaupun pelatihnya mungkin belum punya kapasitas yang cukup ya, kita bisa belajar sendiri. Beda kan sama zamannya saya dulu kan ya. Zamannya kita dulu saya tuh harus ke rumahnya Sensei Ucok. Senpai Ucok lah ya, Senpai Ucok kalau saya sebut. Dia nggak mau dipanggil Sensei, maunya panggil Senpai katanya. Kalau sama saya. Kalau saya mau nonton video, saya harus ke rumahnya Senpai Ucok. Saya mungkin putar sampai ngerusakin videonya, playernya dia untuk putar balik. Beta dulu ya, VHS beta. Iya. Kalau sekarang kan tinggal klik ya. Saya bisa nginep 3 hari, saya kosongin kulkasnya dia dulu ya kan. Baru saya pulang. Untuk nonton video, belajar belajar katanya, iramanya, tekniknya, karena saya ngerasa kok ada yang kurang dengan teknik saya gitu. Nah, saya lihat lagi gini-gini, jadi saya belajar. Nah, kalau sekarang tinggal buka lah, bego sendiri aja kalau nggak mau belajar. Nah, tuh kalau nggak mau belajar sangat gampang gitu dibanding zaman kita dulu ya kan. Mau belajar itu harus nginep, harus pergi jauh ke rumahnya senpai-senpai, ke rumah sensei-sensei. Waktu itu Senpai Tono juga harus saya minta videonya untuk bisa bawa ke pelatnas, terus kita bisa nonton ya. Itu cukup sulit gitu untuk kita bisa berkembang ilmu kita di luar. Jadi perubahan itu sangat lambat gitu, sangat lambat gitu. Tapi kalau sekarang gampang banget gitu loh. Kamu tinggal buka gitu. Jadi karena dengan hal itu kompetisi antar daerah pun kan jadi jadi berkembang. Karena yang di daerah sekarang bisa belajar juga kan yang Ini menarik sih saya tuh kan bikin kejuaraan virtual ya. Mungkin ada positif negatifnya lah. Positifnya tentu tidak akan se-real kalau datang langsung di atas tatami ya. Tapi akhirnya tahu nggak, ternyata yang daftar tuh banyak dari pelosok loh. Yang saya yakin dia ini untuk datang ke ibu kotanya susah. Tapi dia ada akses internet, dia bisa nonton dari internet, dia bisa bikin video, dia bisa kirim, dan dia bisa partisipasi. Jadi peluang semakin besar di situ. Karena kadang-kadang pun ada daerah yang oke, atlet katanya bagus, tapi buat memberangkatkan aja sulit. Gitu. Ya, saya mau nanya lagi nih perihal ini. Ziggy ini kan sebenarnya aslinya Shotokan gitu kan. Dan selalu perform Shotokan. Sampai saya kemarin sempat wawancara Ziggy, hari ini tayang jam 9 pagi tadi. Infonya bahwa ya zaman udah berubah. Memang di WKF tidak lagi mengatakan 4 ryuha itu, yang Shotokan, Shitoryu, Wadoryu, Goju-ryu, tapi pokoknya selama perform di antara 102 kata list itu boleh dilakukan di 102 daftar kata. Akhirnya Ziggy pun saya lihat sekarang udah mulai main kata aliran lain. Nah itu gimana sih? Mungkin waktu itu kan saya minta berada di tim bersama Ziggy, bisa sharing mungkin? Ya sampai Asian Games terakhir 2018 Ziggy masih main Shotokan aja. Masih main Shotokan. Nah waktu itu pas saya tanganin, saya bilang kamu punya kemampuan, karena dia tuh orangnya luas ya, pinggulnya luas, ininya luas. Dia punya kemampuan untuk bereksplor dengan kata-kata dengan perguruan lain gitu. Jadi saya lihat ya saya coba aja gitu untuk dia. Pertama saya masih untuk kayak Sansai gitu kan, dia agak semi Shotokan ya kan, hampir 80% Shotokan gitu, sama. Nah, jadi pertama dengan Sansai itu, habis itu baru saya coba dengan Anandai. Anandai dia punya pinggul yang bagus gitu ya. Ini kenapa nggak dieksplor dengan Anandai itu, gitu. Dan Anandai itu kata Ryu itu
dengan Shotokan itu powernya hampir sama, gitu. Powernya hampir sama. Jadi kalau kayak Ziggy untuk merubah ke perguruan lain itu masih tipis-tipis lah, nggak terlalu. Kalau rubah dengan Chatanyara atau apa yang Shitorio itu cukup sulit gitu, karena basicnya dan ngambil powernya itu beda gitu, ngambil powernya beda. Tapi kalau Ryu itu powernya itu mirip aja gitu, mirip aja tekniknya. Jadi tinggal kita penempatan kaki belakang, kaki depan gitu. Kalau di Shotokan kan kaki depan banget itu ya, depan ya depan gitu ya, belakang ya belakang. Kalau perguruan lainnya tangan depan intinya kaki belakang. Karena apa? Karena kuda-kudanya kan tinggi gitu, bukan kayak kita rendah ya kan. Dan saya rasa kalau Shotokan itu agak lebih mudah dengan ke perguruan lain karena kita dari besar ke kecil. Kalau perguruan lain ke Shotokan sulit karena mereka dari kecil ke besar sulit. Itu gitu. ya. Betul. Itu yang jadi mempermudah kita untuk bisa beralih ke perguruan lain. Jadi ya saya coba Ziggy untuk main dengan perguruan lain. Dia anaknya juga pinter ya, cepet nangkep gitu. Jadi ya saya rasa bisa dieksplor dengan maksimal gitu untuk main kata perguruan lain. Asal tidak terlalu yang berubah sekali gitu. Misalnya kayak Shitorio itu terlalu, saya lihat terlalu banyak ininya gitu perubahannya. Tuh Ridi nelfon tuh coba. Kita panggil Ridi. Udah mati. Kayaknya udah di bawah kayaknya. Biarin aja dia. Gitu. Oh masih minta Sherlock. Aduh ini itu baru Ridi minta kita omongin dulu aja, mumpung nggak ada orangnya. Iya. Lanjut lagi. Jadi sebenarnya nggak masalah sih ya orang misalnya atlet Ryuhanya A bawa Ryuhanya B gitu kan, nggak masalah kan? Jadi kan peraturannya asalkan dia bisa mampu memainkan sesuai dengan aliran tersebut, ya kan, sesuai dengan gaya aliran tersebut. Kan kita masalah di Nekodachi, Nekodachi nggak biasa. Itu Sanchin sama apa saya lupa, yang setengah Senkutsu itu. Nah itu Motodachi ya. Itu perbedaannya di situ, pengambilan powernya beda. Kalau di Shotokan beda, di situ beda. Nah itu yang harus kita rubah dari posisi Shotokan ke posisi Shitorio atau Ryuryu. Itu terutama kalau Ryuryu itu masalah setengah Senkutsunya. Nah itu yang harus bisa dirubah gitu stylenya. Nah, jadi tiga kalau di saya tuh 3 kuda-kuda itu yang harus benar-benar dirubah kalau kita mau berubah dari Shotokan ke aliran lain gitu. I see. Selama ini saya pernah megang aliran selain Shotokan nggak? Ya, jadi waktu nggak tahu ya, kalau saya kan sering suka nonton orangnya ya. Sampai nonton drakor pun saya juga suka. Nonton OSTV nggak tapi? OSTV, saya kalau di YouTube tuh OSTV terus ya kan, andalan gitu. Nah itu jadi ya satu kayak OSTV tuh membangun kita wawasan lebih lagi kan, jadi punya kan kita kan juga jarang kadang-kadang dapat pertandingan-pertandingan yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau cari ya ke OSTV. Ya, apalagi sekarang teman-teman pasti senang banget karena dapat ilmu bermanfaat di sesi Vita. Daging semua ini isinya nih. Mantap ini. Ya, karena saya orangnya tuh suka nonton. Nah, termasuk di kata itu saya suka nonton dengan berbagai aliran tuh, saya suka nonton dari atlet pun saya sudah coba kayak semacam Nipaipo tuh saya udah pernah main di Kejunas 4K loh. Oh ya? Ya, Nipaipo kata bergu saya pernah saya mainkan. Pertama kali yang main bukan Shitorio. Justru dari saya. Orang sampai kaget tuh main kata apa ya gitu. Cuma agak sedikit diprotes waktu itu sama sensei saya, jadi saya agak stop gitu ya, agak stop gitu. Tapi ilmu saya nggak akan saya stop gitu, saya belajar terus. Jadi selesai saya atlet, yang pertama saya coba itu Anan. Jadi rubah dari saya punya atlet-atlet yang Shotokan, saya rubah masukin ke Anan. Itulah kenapa waktu itu Dennis bisa mengalahkan Faisal waktu di Kejunas Porki tahun jadi Dennis itu Shotokan, Faisal Goju Ryu ya. Tahun 2005 apa 2006 ya, saya lupa. 2006 tuh bisa mengalahkan Faisal di Kejunas Porki karena si
siapa Dennis tuh main Anan waktu itu. Jadi ternyata di 2005 udah mulai ada pergerakan main beda aliran gitu kan. Kalau dibilang yang membawa mungkin sedikit yang memperkenalkan Caca Nyara sama Anan itu waktu itu dari tim saya. Wih, mantap. Iya, karena Caca itu Nyara susah loh. Iya, Nyara terus Anan gitu. Karena itu memang perubahan-perubahan itu ya dari tahun 2003 ke atas itu baru mulai. Dari Sotokan mulai berubah masuk ke situ. Faisal sendiri pun saya ngajar Anan waktu itu, dia diprotes sama si Hangnya, mohon maaf. Waktu itu karena ada perubahan itu. Dia dari kata Goju ke kata Riu-Riu yang lain ya. Memang mindset waktu itu kita belum terbuka waktu itu ya. Betul. Belum masih ortodoks lah ya, karena waktu itu pun belum terlalu terbuka YouTube apa semuanya. Saya sampaikan bahwa yang juara dunia waktu itu si Nguyen itu dari Sotokan. Iya, tapi dia juara dunia, dia main dia main Anan gitu loh. Kenapa boleh? Ya kan? Kenapa boleh? Jadi WKF itu mereka nggak lihat gitu kamu dari perguruan mana, itu nggak lihat, atau aliran mana yang mereka lihat kamu main apa, itu harus bener gitu loh. Orang kemarin ya aku share ya, kemarin tuh di AKF ada sharing untuk pelatih kata. Yang dilatih itu kan tentu aja Sotokan, Shito, Wado, Goju. Terus yang latihnya siapa coba? Nggak ada dari 4 perguruan itu. Apa ya, Ryu atau apa ya? Saya ingat banget tuh. Jadi yang master dari Jepang, tapi dia Ryu gitu kalau nggak salah, saya lupa ininya. Jadi intinya ya kita bicara kata ya kata pertandingan untuk WKF ya. Kalau saya pun ngerasain itu Sensei. Jadi waktu di Jepang ngeliat ada di JKS tuh ngeliat Sisil, kok Sisil main kata lain sih? Awalnya juga sama tegur. Riki, saya ditanya Kagawa itu kenapa kok Sisil mainnya kata Shitoryu gitu ya. Tapi lama-kelamaan malah seneng. Karena dia jadi bisa multi kata. Malah diundang ngelatih di Jepang. Kadang-kadang kocak karena zamannya memang berubah gitu kan. Kalau untuk kepentingan dojo mungkin iyalah tetap melatih Ryu itu gitu kan. Tapi kalau udah bicara pertandingan ya kita ikut based on the rules gitu kan. Rulesnya begitu ya begitu gitu. Kalau dikatakan Gensei Ryu tuh bukan milik Sotokan juga, bukan milik Shito, Wano, tapi semua bisa main itu kan. Karena semua bisa main sebenarnya selama ada kata itu. Sansai kan Gensei Ryu tuh. Tapi yang main bisa Sotokan, Shito, Wano bebas juga gitu. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu kita udah nggak seperti katak dalam kentong kurung lagi. Yeah, kita harus membuka semua wawasan. Kalau nggak kita nggak akan ketinggalan. Betul sih. Tapi kalau kita berasal dari aliran Sotokan, ya kita harus belajar Sotokan dengan benar dulu. Ya betul. Ya kan? Betul. Dengan benar dulu, dengan baik, itu nggak boleh lepas. Tapi untuk pertandingan itu hal yang beda. Hal yang beda. Kalau kita sama aja ngomong karate secara budo sama karate secara sport. Betul sekali. Itu hal yang berbeda, ya kan? Hal yang berbeda. Kalau kita ngomong karate secara sport, ya kamu ikutin rule yang ada. Terus bagaimana caranya atlet kita bisa jadi juara gitu. Itu intinya kalau saya mau negasin lagi di sini. Intinya kalau atlet mau ikut pertandingan baca dulu rulesnya deh. Karena kebanyakan yang mereka nggak tahu rules. Nggak tahu. Bahkan sempat ada yang nanya, kok kata Unsu bisa mengalahkan kata Hea Godan? Kan sebenarnya nggak sesimpel kata lu tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingin dengan tingkat kesulitan lebih rendah, tapi kan ada faktor lain. Kalau di pertandingan ya tujuannya kan ada technical, ada atletik gitu. Ini pernah ada tuh soalnya yang komplain kayak gitu. Padahal kan ada parameter penilaian lain gitu selain itu. Ya memang kalau di zaman sekarang itu kita dituntut untuk belajar terus. Kalau nggak bisa kita setelah itu kita ngikutin rule yang jangankan yang 10 tahun yang lalu, yang 3 tahun lagi yang lalu pun udah beda. Tiap tahun aja bahkan berubah loh kemarin. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar gitu, selalu update. Gitu. Yang nggak berubah itu 2021 karena 2021 nggak boleh berubah karena mesti ngikutin peraturan yang sudah dipatenkan di Olimpiade itu kan. Nanti kalau berubah lagi approvalnya susah lagi mungkin. Jadi memang rules itu selalu berubah tiap tahun tuh. Kemarin tuh 2019, 20 itu keluar. Itu makanya selalu COVID aja itu nih ya. Karena COVID 2020, 2021 udah dipatenkan kan untuk Olimpiade. Dan memang kita
fokusnya ke sport ya. Jadi jangan tanyakan lagi kenapa kok juara karate tapi kok nggak bisa ini ya, beda bidang. Nggak bisa nendang durian nggak gitu kan, beda bidang lah. Kalau makan durian bisa. Ketawa. Iya, kadang-kadang persepsinya harus dirubah sedikit untuk pertandingan itu gimana, untuk secara budo itu gimana gitu. Ya kayak Maegeri nggak mungkin nggak di snap gitu kan. Kalau Maegeri berantem ya lo nggak usah pakai snap. Iya, beda banget lah. Lu dorong aja gitu ya dengan pinggul dan kuda-kuda yang benar, udah selesai itu orang ya. Jadi teknik berantem sama teknik untuk pertandingan ya pada ininya ya agak berbeda. Cuma pada saat dipakai teknik yang benar gitu di kata itu pas di bela dirinya sebenarnya tuh kimenya itu bisa bikin mati orang benarnya ya. Jadi harus dengan yang benar gitu. Harus dengan yang benar pun pakai dengan bela diri itu juga udah orang bisa senek gitu ya. Orang senek gitu. Kalau dengan teknik yang benar gitu. Iya. Bungkai aja bisa cedera sama teman sendiri ya. Bungkainya bisa cedera kok. Jadi gitu. Maegeri dorong dengan Maegeri snap itu mungkin kalau enggak segebiar orang ngelihat, tapi itu bisa bikin luka dalam. Oh iya. Saya ingat banget tanding awal, saya kesel loh. Saya memang hobinya Maegeri. Saya Maegeri orang cedera pelanggaran saya. Aduh. Memang nggak pada saat itu kelihatan, dia jatuh gitu. Tapi dengan Maegeri snap itu luka dalam tuh. Jadi nggak kelihatan, tapi itu luka dalam gitu. Dan Maegeri itu ciri khas karate loh. Karena kalau di Muay Thai itu push kick, kalau di Capoeira juga ada, tapi saya lupa namanya apa. Nah kalau karate itu saking kalau Maegeri itu saking ciri khasnya karate, Anda bisa lihat di pertandingannya Lyoto Machida itu menjadi salah satu gerakan ampuh dia. Nama internasionalnya crane kick. Itu dia pernah kawin orang tuh, kena kepala dia langsung KO, kena kepalanya. Dan itu orang kan nggak tahu kan, orang nggak pernah mikir ada tendangan kayak gitu. Kalau yang nggak biasa gitu. Memang yang orang tahu kan kayak komik gitu, Ushiro itu kan. Iya, yang Mawashi ada standar lah gitu kan. Ya memang ini beda sendiri. Ciri khas. Soal Maegeri. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak nih Sensei Omita. Ini ilmunya udah banyak banget dapatnya ya, dan semoga teman-teman yang menyaksikan bisa mengimplementasikan ilmu ini ya, karena ini mateng banget buat atlet karate se-Indonesia gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sukses terus, ini bagus banget kreatifnya. Iya, dan jangan lupa bagi Anda untuk like, komen, dan juga subscribe. Stay safe and healthy. Os.